Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai ayahku, jangan pernah engkau kawinkan dengan laki-laki sehingga engkau bermusyawarah dengan saya dulu. Ini Hindu, memang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi kulli halin wa anin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu ingat akan hamba-Nya walaupun hamba lupa kepadanya. Allah berikan nikmat kepada kita. Ada nikmat yang kita minta pun Allah berikan nikmat yang tidak kita minta. Nafas yang selalu kita menggunakannya. Jantung yang berdetak. Mungkin kita tak pernah mendoakannya, tapi selalu Allah memberikan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersama di yaumil mahsyar kelak nanti, di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiada akan ada manfaat guna anak dan harta kecuali orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang sehat, dengan hati yang salim. Jemaah para guru kami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nama dalam suatu cerita, Hindun binti Utbah, istri pada Abu Sufyan bin Harb. Ini adalah seorang wanita yang cerdas, yang beliau bagus balaghahnya, yang ahli bahasanya, cerdas pikirannya, dan tentu adalah seorang sahabiah yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang bernama Hindun ini, beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fakihah bin Al-Mughirah, seorang yang kaya, yang dermawan pula. Sehingga zaman rahmatullah, saking dermawannya, orang masuk ke rumah Fakihah ini biasanya masuk dan makan keluar. Ya, jadi pintunya terbuka, orang bisa masuk kapan saja. Suatu hari zaman rahmatullah, ketika ada seorang laki-laki masuk, ternyata melihat Hindun sedang tidur. Akhirnya beliau keluar, orang ini keluar. Dalam pada itu pulanglah suaminya yang bernama Fakihah bin Al-Mughirah, menanyakan kepada Hindun, siapa laki-laki yang keluar tadi? Saya pun tak bangun kecuali engkau yang bangunkan. Enggak, engkau bohong. Engkau telah berbuat sesuatu dengannya. Terjadilah awal malapetaka yang berujung putuslah cinta yang sudah lama dibina. Ini jemaah rahmatullah, sesuatu yang kecil tapi bisa besar adanya karena tidak ada satu komunikasi yang harmonis, maka putuslah hubungan sirailah antara Fakihah bin Al-Mughirah dengan Hindun binti Utbah ini. Dengan rahmatullah, kemudian kawinlah Fakihah ini dengan perempuan yang lain, yang lahir seorang anak. Dan sambil jalan-jalan dengan anak itu, umurnya sudah 4-5 tahun, kata si anak yang tentu melihat ada kambing yang umurnya masih kecil, kemudian ada onta. Anaknya bilang, ayah, ini kayaknya kambing ini anak onta itu. Jadi begitulah kelucuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan Fakihah dengan istri yang barunya.
Jemaah rahmati Allah, pengalaman itu membuat Hindun kemudian sangat berhati-hati beliau untuk mendapatkan suaminya. Sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kepada ayahnya, la tuzawwijuni min rajulin hatta tu'riduhu alayya. Wahai ayahku, jangan pernah engkau kawinkan dengan laki-laki sehingga engkau bermusyawarah dengan saya dulu. Ini Hindun memang cerdas. Jangan pernah engkau mengawinkan dengan siapapun sehingga engkau bermusyawarah dengan saya dulu. Maka katalah ayahnya, wahai Hindun, qad khatabaki rajulani, telah datang kepada saya dua orang ini bukan orang sembarangan, orang yang luar biasa. Walastu musammiyan laki wahidan minhuma, tapi tadi saya tidak akan menyatakan siapa yang berhak sebelum saya akan bermusyawarah denganmu terlebih dahulu. Ini ayahnya pun ikut irama anaknya Hindu. Jadi karena orang tua itu bahagia melihat anaknya bahagia dalam keluarga, dan sebelum anaknya menderita, ayah dan ibunya lebih dahulu menderita melihat bahtera keluarga yang karam di tengah lautan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ayahnya, walastu musammiyan laki wahidun minhuma, tak akan saya kawinkan siapapun hatta asifuha laki, sehingga saya akan menerangkan kepadamu sosok dan bagaimana latar belakang masing-masing laki-laki yang datang kepada saya yang mereka berkeinginan untuk melamar. Jadi jemaah rahmati Allah, perkawinan dia tidak 1-2 tahun, dan perkawinan itu adalah satu perjalanan yang panjang dan tidak akan terpisah sebelum Allah memisahkan dengan kematian. Jadi begitulah abadinya suatu perkawinan itu. Jadi ada yang ulang tahun emas, ada ulang tahun perak, begitu lama perkawinan tersebut. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ayahnya, wahai Hindun, wa ammal awwalu fa fi asyraf as-samin. Ini laki-laki yang pertama ini laki-laki yang mulia, laki-laki yang ternama, al-hasibul karim, orangnya keturunannya baik, orangnya mulia, dermawan lagi. Okay. Jadi kemudian takhalina bihi haujan min ghaflatih. Orang ini orang yang fokus dalam berbagai hal. Wadzalika isjah min simati hasanus suhbah. Jadi dia baik pergaulannya, baik karakternya, sari'ul ijabah. Kalau kita minta sesuatu cepat responnya. Jadi kalau kita minta beli emas cepat dibelinya. Nah, ini model laki-laki yang pertama. In tabi'atihi tabi'uki. Kalau kau patuh kepadanya, dia juga akan ikutmu. Wa in milti kana ma'aki. Tapi kalau kau nanti berbeda pandangan dengannya, dia nanti akan bersamamu pula. Dia akan cepat mengalah. Nah, begitu. Kana taqdina alaihi fi malihi, dan engkau bisa menentukan hartanya, dan sebagainya. Jadi ini kelebihan calon suami yang pertama. Tentu seorang Hindu tidak mudah untuk mengambil kesimpulan. Wa ammal akharu, satu lagi calon suamimu, al-hasab wan nasab, orang yang terkenal orangnya dan baik pula keturunannya. Wa ra'yul arif, ini orang cerdas. Ra'yul arif artinya dia punya intelektualitas yang tinggi. Badar urumatihi wa izzu ashiratihi, orangnya gagah berani dan kemudian keluarga yang terpandang. Yu'addib ahlahu, mampu membimbing keluarganya. Panjanglah cerita ayahnya memperkenalkan biodata calon suaminya. Tapi hebatnya jemaah rahmati Allah, walau Hindun tak melihat calon suaminya, tapi dengan kisah cerita biodatanya dia tahu siapa yang harus mendampinginya. Nah, inilah kemampuan dan kehebatan Hindun. Tak pernah melihat orangnya, tapi tahu siapa calon yang layak mendampinginya. Jadi jemaah rahmati Allah, cerdasnya seorang Hindun. Faqalat, maka
Hindun menjawab, ammal awwalu fasidun mudayya'un. Yang calon pertama ini tidak betul. Dia akan banyak menyia-nyiakan keluarganya. Li karimatihi, walaupun dia dermawan, tapi kedermawanannya itu justru tidak akan membantu keluarganya, ya, dan sebagainya. Sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan in ja'at lahu biwaladin, kalau nanti akan lahir anak, ahmaqat, dia tak mampu mencerdaskan anaknya. Ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, summa qalat liwalidiha, kemudian mengatakan kepada ayahnya, atwi dzikra hadza anni, lupakanlah nama yang satu ini, jangan kau pernah sebut lagi nama orang ini, karena saya tidak menarik padanya. Dia tidak lihat siapa dan bagaimana orangnya, tapi dia bisa membaca demikian rupa. Wa amma al-akhir, yang satu yang kau sebutkan wahai ayahku, fa ba'lul hurratil karimah, inilah suami yang mulia, suami yang gagah. Inni la akhlaqu li hadha li muqawamati wa inna lahu la muwafaqah. Kalau yang satu ini saya sejalan, saya cocok dengannya. Wa inni la akhilun bi adabil ba'd, karena nanti saya bisa ikuti jejak akhlaknya, ma'luzumi qubbati, karena dia selalu berada mendampingiku. Jadi ada suami yang tidak pernah dengan istrinya, tapi yang satu ini dia akan selalu mendampingiku. Ya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kayanya, bukan hanya terkenalnya, tapi kata beliau adalah ini orang yang cerdas, yang mampu mendampingi keluarganya. Maka faqala waliduha, maka ayahnya mengatakan, kamu tahu enggak siapa orang ini? Beliau tidak tahu. Ini bernama adalah Abu Sufyan bin Harb. Namanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Tadi hanya disebut karakternya, ciri-cirinya, tidak tahu siapa orangnya, tetapi baru diperkenalkan, ini namanya Abu Sufyan bin Harb. Oh, Abu Sufyan bin Harb. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, faqalat, maka Hindun mengatakan, fazaw wajnihi wa la tulqi ilaihi ilqa'us sulus. Maka wahai ayahku, kawinlah aku dengan Abu Sufyan, ya. Janganlah engkau sia-siakan. Maka akhirnya dengan rahmatullah dikawinkanlah Hindun dengan Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan orang yang cerdas, orang yang luar biasa ketokohannya, dan juga memiliki cara pandang untuk masa depan keluarganya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas pilihan yang baik ini, makanya orang ketika hendak kawin, tidak salahnya dia melakukan salat istikharah. Ada 1, 2, 3 yang meminangnya. Tentu Allah yang lebih tahu. Dari perkawinan yang luar biasa ini lahir pula seorang anak yang kita kenal juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini jadi perkawinan yang baik, pilihan suami yang baik dan istri yang baik, melahirkan anak yang luar biasa yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi oleh karena itu perkawinan itu sesuatu yang serius. Maka dalam Al-Quran disebutkan sebagai sebagai satu ikatan yang sangat kuat, ya, yang kokoh, yang disebut dengan mitsaqan gharira, suatu ikatan yang tidak akan terputus karena begitu kuat ikatannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah perjalanan perkawinan Hindun dengan Abu Sufyan bin Harb, menjadi tokoh Quraisy Mekah yang luar biasa, menjadi pemimpin kaumnya. Istrinya juga dikenal pada masa jahiliyahnya dan dikenal pada masa
Islamnya. Nah ini luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berlalu, kehidupan terus melewati masa-masa, maka ketika suatu hari tentu Abu Sufyan dan Hindun sama-sama memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak baginda sallallahu alaihi wasallam hingga baginda hijrah ke kota Madinah tahun 622 Hijriah, meninggalkan negerinya yaitu Mekah Al-Mukarramah menuju kepada Yathrib yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Meninggalkan kaumnya karena mereka tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan Nabi mengatakan kepada negeri Mekah, "Wahai Mekah, aku cinta padamu." Tetapi orang-orang negeri Mekah ini mereka tak senang padaku. Nabi suatu saat nanti aku akan kembali kepadamu. Jadi jemaah rahmatullah, berangkatlah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hallun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Jadi itulah surah yang Allah bersumpah dengan kota Mekah karena mulianya kota Mekah Al-Mukarramah. Kota Mekah dengan rahmati Allah memang kota yang tandus, yang hanya ada batu-batu, tetapi itulah kota yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi jemaah rahmatullah, Nabi meninggalkan kota Mekah. Allah mengatakan sesungguhnya rumah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah Baitullah Al-Ka'bah Al-Mukarramah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berangkatlah Nabi ke kota Madinah. Kemudian dalam perjalanan berikutnya terjadilah satu peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar jemaah rahmati Allah, apa hubungannya dengan Hindun? Hubungannya dalam Perang Badar ini adalah faqutila abuha wa akhuha wa ammuha, maka Hindun terbunuhlah dalam perang itu ayahnya, saudaranya, pamannya. Maka sangatlah gelisah dan sedihnya Hindun karena hari itu hari yang luar biasa baginya, dan marahnya dengan marah yang luar biasa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada suatu peperangan berikutnya yang disebut dengan Perang Uhud, Hindun ingin membalas dendam akan kematian ayahnya, saudaranya dan pamannya itu jemaah rahmati Allah, dan ia sendiri ikut dalam rombongan orang Mekah itu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu langsung dipimpin oleh Abu Sufyan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, orang yang membunuh ayahnya sebagainya itu pada perang Badar adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka jemaah rahmati Allah, dia mengatakan kepada seorang budak bernama Wahsy, "Wahai Wahsy, kalau kau dapat membunuh Hamzah, maka aku akan merdekakan engkau." Akhirnya jemaah rahmati Allah, terbunuhlah dalam hal itu, wafatlah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan begitu kisahnya dan seterusnya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah namanya hidayah. Hidayah datang
kepada Hindun dan Abu Sufyan. Kapan? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah, ketika yang disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan Mekah, dengan membawa 10.000 kaum muslimin. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu tidak ada satupun orang yang mengatakan bahawa belum mendapatkan hidayah, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka kepada siapa saja. Maka hamba Allah yang dimuliakan, qala Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair menceritakan, lamma kana yaum fath Makkah, pada hari penaklukan Makkah itu, aslamat Hindun binti Utbah, maka masuklah Islam Hindun binti Utbah, yang sebelumnya tentu duluan Abu Sufyan yang telah memeluk agama Islam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersama sejumlah perempuan yang lainnya, wa ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil abtah, maka mereka itu, kaum perempuan itu, termasuk Hindun, dan telah menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dulu orang yang sangat luar biasa tidak senang kepada Nabi berubah menjadi orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hati manusia, kadang-kadang awalnya benci berubah menjadi cinta. Maka dekatilah orang dengan kebaikan, dengan rahmah, ya, maka Allah membolak-balik hatinya. Orang yang awalnya tidak suka kepada Nabi berubah menjadi orang yang paling cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai pakaian sehingga tak terlihat oleh Nabi, ya, tak terlihat oleh Nabi, mengatakan, ya Rasulullah. Ini kata Hindun, wahai Rasulullah, ya, alhamdulillahilladzi adhara ad-din alladzi ikhtahu li nafsihi, Allah telah menunjukkan agama yang Allah memilihnya, litanfa'ni birahmatik, agar agama itu memberikan manfaat kepada aku dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni imra'atun mu'minatun, saya ini adalah seorang perempuan yang sudah beriman kepada Allah. Dulu pernah tidak beriman, sekarang berubah menjadi beriman. Musaddiqatun li rasulihi, saya menjadi orang yang yakin kepada engkau sebagai rasulnya. Summa kashafat an niqabiha, kemudian beliau membuka niqabnya, wa qalat ana Hindun binti Abi Sufyan, saya ini adalah Hindun. Ya. Jadi jemaah rahmatullah, betapa nur hidayah masuk dalam qalbu Hindun, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keberimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah dendam kepada siapapun. Beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban biki, selamat datang wahai Hindun. Masyaallah. Itulah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain dan tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat oleh orang lain. Jadi sedikit orang berbuat baik, tak pernah dia lupakan. Walau bagaimana kesalahan orang lain, dia sangat mudah melupakannya. Demikian dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Ingatlah kebaikan mereka dan lupakanlah kesalahan mereka. Maka insya-Allah bahtera kehidupan itu akan berlayar dengan baik menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau sedikit saja kita selalu ingat kesalahannya dan kita lupa kebaikannya, itulah yang akan menjadikan bahtera karam di tengah samudra. Itu. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa poin yang mungkin insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang penuh kasih sayang, yang bisa mencintai satu dengan yang lain dalam keluarga kita, dengan sanak saudara kita dan seluruh manusia. Maka taburkan kasih sayang kepada sesama, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallah ikhwana
Janganlah saling membelakan, janganlah saling membenci. Jadikanlah engkau hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Demikian, terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي
لنا في دارك الفردوس يا رجانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.